Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Kadek Ade Alfiandi, NIM 18044411006 dari kelas 7 gabungan 1 jaringan mata kuliah eksploitasi jaringan. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah praktikum dari materi simetris kriptografi, yaitu pada materi 6 dan materi 7. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum terlebih dahulu pada materi 6, yaitu deskripsi dan enkripsi. Jadi di sini saya menggunakan dua server, yaitu untuk server dan kliennya. Jadi di sini saya menggunakan Debian 8. Sini saya menggunakan Debian 8 sebagai server dan Windows sebagai klien. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka server kita, yaitu Debian 8. Nah, di sini kalian harus login dulu sebagai root. Kemudian sebelum kalian melakukan konfigurasinya, sebaiknya kalian itu mengatur IP address-nya agar bisa terkoneksi dengan Windows kalian. Jadi di sini saya sudah mengaturnya. Jadi di sini saya akan mengecek IP saya dengan perintah ipconfig. Nah, jadi sini IP address dari server saya itu 192.168.43.7. Baiklah, di sini saya akan masuk pada tahap yang pertama, yaitu di sini saya akan melakukan instalasi pada apache 2 nya dengan perintah apt-get install apache 2. Kita melakukan install pada apache 2 dan kita enter. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Baiklah, di sini kita akan melanjut pada proses instalasi PHP 5 nya. Jadi dengan perintah apt get install PHP 5 lib apache 2 ya, apache 2 titik mod titik PHP 5 dan kita enter. Oke, di sini juga saya setelah selesai melakukan instalasi pada PHP 5 nya. Baiklah, di sini kita akan membuat sebuah file PHP. Jadi di sini kita akan membuat file PHP dengan perintah nano /var www html. Karena di sini saya menggunakan Debian 8 ya, jadi di sini saya menggunakan HTML. Jadi di sini saya menggunakan HTML setelah www. Di sini saya menamakan HTML. Kemudian untuk namanya itu info.php. Dan kita enter. Nah, di sini kita sudah membuat perintahnya ya. Untuk file PHP info, di sini saya sudah mengetik perintahnya, itu perintahnya seperti ini. Jika kalian sudah mengetik perintahnya seperti ini, kita simpan saja, Ctrl X. Enter kalau kalian pertama menyimpannya. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya menekan Ctrl X saja. Kemudian saya restart service apache 2 restart dan enter. Nah, setelah kita membuat file PHP dengan nama info, selanjutnya di sini kita melakukan uji coba pada browser. Jadi di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Bebas ya, kalian bisa menggunakan Chrome juga bisa. Jadi di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kita ketikkan IP kita 192.168.7/info.php. Enter. Oke, sudah berhasil ya. Sini kita sudah berhasil melakukan instalasi PHP, yaitu instalasi file info.php. Kemudian kita masuk pada pembuatan file PHP, yaitu di sini kita akan membuat plain text dan key, yaitu berupa bilangan, yaitu dengan nama awal.php. Jadi di sini kita akan membuat plain text dan key-nya, yaitu dengan perintah nano /var www html /awal.php
Oke, dengan nama seperti ini. Nah, jadi sintaknya seperti ini. Ini saya sudah membuat proses enkripsinya itu seperti ini. Nanti proses enkripsinya dilakukan pada ncaesar.php. Jadi perintahan seperti ini, sintaknya seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu, karena jika saya mengetiknya satu persatu itu akan memakan waktu sangat lama ya. Jadi sini saya sudah membuatnya jadi seperti ini. Nanti prosesnya akan dilakukan di ncaesar.php. Kemudian kita simpan, Ctrl X. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat file untuk melakukan enkripsinya. Jadi di sini kita membuat file PHP-nya untuk melakukan proses enkripsinya, yaitu dengan perintah nano var www/html/n caesar.php. Nah, jadi di sini kita akan melakukan proses enkripsinya. Kemudian kita tekan enter. Nah, jadi isinya seperti ini. Di sini juga saya sudah membuat sintaknya ya. Di sini saya sudah membuat sintaknya. Jadi di sini akan melakukan proses enkripsi dari file PHP yang bernama awal.php. Jadi proses enkripsinya akan dilakukan pada file ncaesar.php. Jadi isinya seperti ini. Jadi di sini akan diproses. Nah, untuk kalimat aslinya akan muncul di sini, di echo kalimat asli. Untuk hasil enkripsinya akan muncul di sini di file enkripsi. Nah, di sini akan diproses. Kemudian data akan disimpan di file enkripsi.txt. Di file enkripsi.txt. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita melakukan uji coba pada browser kita, pada PC client. Sini kita tambah, di sini kita ketik IP kita 192.168.7/awal.php. Jadi di sini proses enkripsinya akan dilakukan. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini untuk plain text-nya, di sini kita masukkan nama saya saja, itu nama saya Kadek. Kemudian untuk key-nya, di sini key-nya saya masukkan satu saja ya. Kemudian kita kirim. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk kalimat asli akan muncul seperti ini, namanya Kadek. Untuk enkripsinya akan seperti ini. Oke, jadi proses file PHP dengan nama awal.php itu sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan membuat file untuk deskripsinya. Di sini kita akan membuat file PHP-nya, yaitu dengan nama nano/var www.html akhir.php. Jadi di sini kita akan membuat kembali file plain text dan key, yaitu dengan nama file akhir.php. Nah, sintaknya seperti ini. Jadi file ini akan diproses pada caesar ya .php. Jadi di sini proses deskripsinya akan dilakukan di caesar.php. Jadi untuk deskripsi dari akhir PHP akan dilakukan di sini. Jadi perintahnya seperti ini. Kemudian kita simpan, Ctrl X. Kemudian selanjutnya saya akan membuat file untuk melakukan proses deskripsinya, yaitu dengan nama nano/var www/html/dec caesar.php. Jadi namanya seperti ini. Di sini saya akan membuat file untuk melakukan proses deskripsinya. Nah, jadi isinya seperti ini. Di sini juga saya sudah mengetiknya ya, karena jika saya mengetiknya satu persatu di sini akan memakan waktu sangat lama ya. Jadi sini proses enkripsinya akan dilakukan di sini di enkripsi.txt. Kemudian untuk
prosesnya akan dilakukan di kalimat hypertext, di sini akan muncul, dan untuk hasil deskripsinya akan muncul di sini. Untuk hasil deskripsinya akan muncul di sini. Oke, jadi perintahnya seperti ini. Jadi saya simpan, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada browser. Kita masuk pada browser, dan sini kita ketikkan IP kita, kemudian kita ketik akhir.php. Jadi tampilan seperti ini. Untuk key-nya saya masukkan satu saja ya, karena di sini tadi saya masukkan key-nya 1. Jadi sini saya juga akan masukkan key-nya 1. Jadi di sini akan dilakukan proses deskripsinya dari akhir.php. Dan kita kirim. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk kalimat hypertext-nya akan seperti ini. Nah, untuk hasil deskripsinya akan muncul seperti ini, yaitu hasil deskripsi sama dengan nama saya, yaitu Kadek ya. Jadi di sini akan muncul seperti ini. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membuat file rc4 ya. Di sini kita akan buat file rc4. Jadi di sini kita akan buat file rc4, yaitu rc4 awal rc4 dan akhir rc4-nya. Jadi sini saya akan membuat yang pertama itu awal rc4 dengan perintah nano /var www html awal rc4.php. Jadi saya akan membuatnya di sini file php-nya dengan nama awal rc4.php. Nah, jadi isinya seperti ini. Untuk proses enkripsinya akan dilakukan di penkripsi.php. Jadi prosesnya akan dilakukan di sini. Jadi nanti kita akan membuat file deskripsinya di penkripsi.php. Jadi kita membuatnya di sini. Oke, jadi seperti ini sintaksnya. Yang kita simpan. Kemudian kita masuk pada nano. Kita di sini membuat file untuk melakukan deskripsinya. Kita membuat file untuk melakukan enkripsi di awal rc4 dengan nama nano var www html dengan nama penkripsi. Susunan di atas ya, namanya penkripsi. Penkripsi.php itu dengan nama penkripsi.php. Nah, jadi tampilan seperti ini, isinya seperti ini. Di sini akan melakukan proses enkripsinya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan proses enkripsinya seperti ini. Nah, untuk stub key dan key-nya yaitu dilakukan di sini. Di function stub key akan dilakukan di sini. Untuk proses algoritmanya akan dilakukan di sini. Di sini akan melakukan proses algoritmanya ya, dari rc4. Di sini akan melakukan proses algoritmanya. Kemudian untuk hasil dan kalimat aslinya akan dilakukan di sini. Di sini akan melakukan kalimat asli dan kemudian melakukan hasil, akan diproses di sini. Jadi di sini menampilkan kalimat asli dan hasilnya di sini, hasil enkripsinya. Oke, jadi jika kalian sudah membuat sintaks seperti ini, oke, seperti ini, kemudian kita simpan, kita Ctrl X, kita uji coba di web kita. Itu kita masukkan IP kita, itu 92.168.43.7 awal rc4.php, yang kita enter. Ini tampilnya hampir sama seperti yang awal ya, cuma nanti hasilnya akan berbeda.
sehingga hasilnya akan berbeda seperti di awal. Sini kita samakan saja, kita masukkan kadek, dan untuk key nya kita masukkan 1 saja. Oke, kemudian kita kirim. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kunci enkripsinya itu 1, kemudian kalimat hasilnya itu kadek. Untuk hasil enkripsinya akan berupa seperti ini. Nah, jadi hasil ini akan menyulitkan para hacker untuk membuka file yang kita punya. Nah, di sini akan jadi proses keamanannya yaitu di sini, di hasil enkripsinya. Nah, misalkan kalian pas melakukan di sini, pas kalian melakukan sebelumnya kalian melakukan pada proses key untuk file akhir ya, misalnya kalian melakukan di sini, kalian mengetik angka begini seperti ini dan kirim, biasanya ada yang tidak muncul di sini ya, tidak muncul hasil dari kalimat ciphertext dan hasil deskripsinya. Jadi jika tidak muncul seperti itu, kalian tinggal mengetik saja di server chmod kalian ketik saja chmod 77 /var/www/html. Kalian ketik saja seperti ini. Ini artinya ini membuka akses dari directory var www.html. Jika kalian melakukan proses akhir seperti ini dan tidak muncul hasilnya seperti ini, kalian tinggal melakukan proses ini saja, hasilnya akan muncul. Jadi saya sebelumnya sudah melakukan proses ini, jadi saya tidak perlu lagi melakukan proses ini karena saya sudah melakukannya. Kemudian kita masuk pada tahap akhir. Di sini saya akan membuat file PHP RC4 dari akhir dengan nama nano /var www.html akhir rc4.php. Nah, jadi seperti ini isinya. Jadi prosesnya akan dilakukan di pdeskripsi.php. Jadi proses deskripsinya akan dilakukan di sini di pdeskripsi.php. Jadi seperti ini. Di sini ada key teks untuk kasih deskripsi, untuk max length yaitu 16. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan, Ctrl X. Kemudian kita masuk pada di sini, kita membuat file PHP untuk melakukan proses deskripsinya itu dengan nama nano /var www.html dengan nama pdeskripsi.php. Jadi proses deskripsinya akan dilakukan di sini di pdeskripsi.php. Kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini sintaknya. Di sini juga saya sudah mengetiknya terlebih dahulu karena jika saya mengetik satu-satu ini sangat panjang ya. Jadi di sini saya sudah mengetiknya terlebih dahulu. Jadi untuk proses enkripsinya atau deskripsinya dilakukan di sini ya, di file pdeskripsi.php. Jadi untuk proses key-nya itu dilakukan di sini. Di sini. Oke, proses dilakukan di sini. Untuk proses stub key dan key-nya dilakukan di sini. Dan untuk proses algoritma dari RC4 dilakukan di sini. Untuk proses algoritma akan dilakukan di sini. Dan untuk hasil dan kalimat aslinya akan dilakukan di sini, di enkripsi rc4.txt, dan hasil deskripsi akan muncul di sini. Jadi semua diproses di sini. Oke. Jadi seperti ini. Kalau sudah, kita simpan saja, Ctrl X. Jadi kita buka lagi, kita uji di sini. Itu dengan masukkan IP kita. Kemudian kita ketik akhir
rc4.php. Jadi ini perintah terakhirnya dalam praktikum 6 ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kalian tidak perlu takut jika kalian mengetikkan di sini kayak kita yang kita kirim itu hasilnya tidak muncul. Kalian jangan perlu takut jika kalian sudah melakukan perintah chmod 77/var/w/html, pasti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk kunci deskripsinya itu 1, untuk checker text-nya seperti ini, dan hasil deskripsinya itu seperti ini. Nah, di sini akan menyulitkan para hacker untuk melakukan atau mencoba membobol file kita ya di sini. Jadi ini merupakan proses keamanan dari komputer kita. Seperti ini. Baiklah, untuk proses praktikum 1 itu telah selesai dengan menggunakan Debian 8 sebagai server dan menggunakan Windows sebagai klien. Selanjutnya saya akan masuk pada praktikum yang kedua. Baik, videonya saja terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan praktikum yang kedua ya, untuk materi 7, yaitu di sini kita akan melakukan praktikum melakukan konfigurasi PGP. Jadi di sini saya menggunakan server Kali Linux untuk melakukan konfigurasinya. Di sini kita login. Kita login terlebih dahulu di Kali Linux kadek 12345. Ini kita login. Di sini kita akan melakukan konfigurasi PGP-nya ya. Di sini kita melakukan konfigurasi PGP-nya di Kali Linux. Jadi di sini kita menggunakan Kali Linux. Oke, kita tunggu. Nah, setelah terbuka kita masuk pada terminal. Oke, kita login sebagai root sudoku, password 12345. Kemudian setelah kita masuk, kemudian kita melakukan instalasi pada proptpd nya. Itu dengan perintah apt-get install proptpd. Oke, kita enter dan kita Y. Oke, kita tunggu prosesnya. Di sini prosesnya agak lama sedikit ya. Kita melakukan proses instalasi pada proptpd. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sebentar jalan. Oke, kita tunggu prosesnya sebentar jalan. Oke, sebelum menunggu prosesnya jalan, sini videonya saya jeda sebentar ya, karena sini waktunya juga proses instalasinya agak lama. Di sini saya jeda videonya. Baik, untuk proses instalasi proptpd-nya telah selesai. Di sini saya akan melakukan proses instalasi pada GNU PG. Kita install pt-get install GNU PG. Jadi kita install ini kita install. Oke, kita enter. Nah, ini juga prosesnya juga lumayan lama ya, seperti proses proptpd-nya. Jadi di sini saya jeda saja terlebih dahulu untuk menunggu prosesnya agar tidak makan waktu yang lama ya dalam video. Jadi di sini saya jeda saja. Baik, proses instalasi GNU PG telah selesai. Baiklah, di sini kita langsung masuk pada prosesnya, yaitu di sini gpg full generated generate key. Oke. Your select yeah.
masukkan satu saja. To your selection kita masukkan satu. Untuk what key size do you want, kita masukkan 1024. Oke, is valid for, kita masukkan off. Kemudian kita Y. Tutorial name kita masukkan nama kita Kadek Adi Alpiandi. Saya masukkan nama saya Kadek Adi Alpiandi. Email address Kadek Adi Alpiandi @gmail.com. Kadek Adi Alpiandi @gmail.com. Oke, kita enter. Kita masukkan komen tugas eksploitasi jaringan. Oke aja, kita quit. Kita yang kita jadi kita oke. Enter. Untuk password masukkan 1, yang kita oke. Dan take this on away. Oke, masukkan password. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Di sini telah berhasil. Selanjutnya kita masuk pada perintah yang kedua, gpg list secret key. Oke, berhasil. Dan kita masuk tahap selanjutnya, itu gpg export min a, masukkan email kita Kadek Adi Alpiandi @gmail.com. Oke, seperti ini. Dan kita enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke-nya blok. Dan kita masukkan perintah yang bersama. Di sini kita tambahkan opt k.asc seperti ini. Kita enter. Oke, berhasil. Nah, masuk pada perintah cat. opt k dot titik ya sc, enter. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk cat opt k titik asc seperti ini. Dan kita masuk pada tab selanjutnya, itu gpg export secret key min a, email kita Kadek Adi Alpiandi @gmail.com. Seperti ini. Enter. Masukkan password 1. Enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia prosesnya.
selanjutnya kita masuk ke tahap GPG, import opt. Oke, ASC. Oke, kita masuk di sini, kita enter. Oke, selain seperti ini pastilah muncul kadang-kadang pendek edukasi eksploitasi jaringan kadang-kadang pendek @gmail.com, dan kita masuk pada perintah nano /opt /latihan .txt. Kita masuk pada nano pt latihan.txt. Oke, di sini kita ketikkan nama kita, Kadek Adi Alfiandi. NIM, di sini saya masukkan NIM 180.441.10.06. Praktikum mata kuliah, saya masukkan eksploitasi jaringan, jurusan informatika. Sini bebas ya, kalian ingin menulis apa, jadi saya menulis nama saya, kemudian NIM, mata kuliah, kemudian jurusan saya, kemudian saya menamakan nama kampus itu Ekonomi untuk Walopo. Jadi seperti ini saja, kemudian kita simpan, Ctrl X Y lalu enter. Oke, sudah tersimpan. Kita masuk pada tahap selanjutnya, GPG. Encrypt. Pada perintah GPG encrypt pt -r, kemudian email Kadek Adi Alfiandi @gmail.com, min a /opt /latihan .txt. Kita masukkan GPG encrypt min r Kadek Adi Alfiandi min a opt latihan .txt, kita enter. Oke, berhasil. Ini kita masuk pada perintah get /opt /latihan .txt .asc, seperti ini, enter. Oke, hasilnya seperti ini, berhasil ya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada perintah GPG decrypt /opt /latihan .txt. Kita masuk pada GPG decrypt opt latihan .txt .asc, dan kita enter. Kita masukkan password 1. Oke, muncul ya yang telah kita buat tadi. Muncul di sini seperti ini. Jadi proses pada praktikum ini berhasil. Kemudian kita lanjut pada perintah yang selanjutnya, yaitu kita masuk pada nano
slash opt slash data .txt. Nah, oke, kita masuk. Nah, sini kita masukkan tugas praktikum eksploitasi jaring. Kalian bebas yang masukkan apa saja di sini, jadi saya masukkan ini saja. Oke, jadi saya masukkan ini saja. Kalian bebas yang masukkan apa saja di sini. Kemudian kita simpan, Ctrl X Y, enter. Oke, sudah tersimpan. Ini kita masuk pada perintah gpg min u. Kemudian kita masukkan sebuah ID. Kita masukkan ID yang ini. Kita ketik ID yang ini, yaitu A E C0 EA E2 CB E9 A1B0. Oke, jadi kita masukkan ID yang ini, AE C0 EAE2 CB E9 A1B0. Oke, kalau sudah, kita tambahkan lagi double slash clear seek slash opt slash data titik txt. Kita masukkan gpg u, kemudian id yang kita clear seek opt data.txt, yang kita enter. Oke, selanjutnya kita masuk pada perintah cat opt slash data titik txt asc, seperti ini. Kita enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini muncul ya. Tugas praktikum eksploitasi jaringan, judul enkripsi. Selanjutnya kita masuk pada perintah gpg output data descript opt slash data titik txt titik asc. Nah, jadi seperti ini. Data descript opt data titik txt titik asc, kita enter. Oke, jadi seperti ini muncul ya, seperti ini. From Kadek Alpiandi, tugas eksploitasi jaringan Kadek Alpiandi. Jadi ini perintah yang ada pada latihan.txt ya. Jadi perintah pada latihan.txt kita alihkan ke file data atau titik txt. Jadi filenya itu kita alihkan di sini. Yang kita masuk pada perintah yang terakhir, itu di sini kita buat nano slash opt slash hasil txt
seperti ini ya. Nah, di sini kita ketikkan alhamdulillah. Alhamdulillah selesai dan berhasil untuk enkripsi. Ini kita simpan buat terkoneksi, enter. Nah, sini sebenarnya sudah selesai ya. Sini kita akan melakukan perintah hash menggunakan md5 sum plus opt plus hasil .txt. Nah, berhasil. Jadi berhasil ya, ini muncul. Oke, berhasil. Jadi proses pembuatan private dan public key dengan GPG pada praktikum ini telah berhasil. Untuk praktikum pertama dan yang kedua ini telah berhasil saya lakukan. Baiklah, demikian tutorial dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.